Kitab Karnaparwa merupakan kitab ke-8 dari seri Astadasaparwa. Kitab ini menceritakan kisah diangkatnya Karna sebagai panglima perang pasukan Korawa, menggantikan Bhagawan Drona yang telah gugur setelah Abhimanyu dan Gatotkaca gugur. Arjuna dan Bima mengamuk. Mereka banyak membantai pasukan Korawa. Dalam kitab ini diceritakan bahwa Bima berhasil membunuh Dursasana dan merobek dadanya untuk meminum darahnya. Kemudian, Bima membawa darah Dursasana kepada Draupadi. Draupadi mengoleskan darah tersebut pada rambutnya sebagai tanda bahwa dendamnya terbalas. Kematian Dursasana mengguncang perasaan Duryodhana. Ia sangat sedih telah kehilangan saudaranya yang tercinta tersebut. Semenjak itu, ia bersumpah akan membunuh Bima. Untuk mengimbangi Arjuna yang mempunyai Krishna sebagai kusir kereta, maka Karna meminta Salya bertindak sebagai kusir keretanya. Salya, Raja Madra, menjadi kusir kereta Karna. Kemudian terjadi pertengkaran antara Salya dan Karna. Versi Jawa. Menurut cerita pedalangan Yogyakarta, ia tewas dalam kisah Bratayuda. Babak 5, lakon timpalan atau Buriswara gugur atau lakon jambakan atau Dursasana gugur. Menurut tradisi Jawa, ia berkediaman di wilayah Banjarjungut, peninggalan mertuanya. Pertengkaran yang terjadi karena Salya selaku mertua Karna merasa diperlakukan dengan kurang sopan. Namun, Karna berhasil menghibur kemarahan mertuanya itu dengan mengatakan bahwa derajat Salya justru disejajarkan dengan Krishna yang menjadi kusir Arjuna. Adapun Krishna merupakan Raja Agung titisan Batara Wisnu. Hari ke-16, Karna berhasil mengalahkan Yudhistira, Bimasena, Nakula, dan Sadewa. Namun tidak sampai membunuh mereka sesuai janjinya di hadapan Kunti dulu. Karna kemudian bertanding melawan Arjuna. Keduanya saling berusaha membunuh. Ketika panah Karna melesat menuju kepala Arjuna, Krishna menekan kereta Arjuna ke dalam tanah dengan kekuatan saktinya sehingga panah Karna meleset beberapa inci dari kepala Arjuna. Ketika Karna mengincar leher Arjuna menggunakan panah badal tulang, diam-diam Salya memberi isyarat pada Krishna. Krishna pun menggerakkan keretanya sehingga panah badal tulang meleset hanya mengenai rambut Arjuna. Pertempuran tersebut akhirnya tertunda oleh terbenamnya matahari. Hari ke-17, perang tanding antara Karna dan Arjuna dilanjutkan kembali. Setelah bertempur dalam waktu yang cukup lama, akhirnya kutukan Parasurama menjadi kenyataan. Karna tiba-tiba lupa terhadap semua ilmu yang diajarkan gurunya tersebut. Kutukan kedua terjadi pula. Salah satu roda kereta Karna tiba-tiba terbenam ke dalam lumpur. Ia pun turun ke tanah untuk mendorong keretanya itu. Ia meminta Salya membantunya, tetapi kusir keretanya itu menolak untuk mendorong dan membantunya. Karna turun tangan sendirian untuk mengangkat kembali keretanya yang terperosok.
Arjuna membidiknya menggunakan panah Pasupati. Karena mematuhi etika peperangan, Arjuna menghentikan penyerangannya bila kereta Karna belum berhasil diangkat. Kresna mendesak agar Arjuna segera membunuh Karna, karena ini merupakan satu-satunya kesempatan. Karna meminta Arjuna menaati peraturan karena saat itu dirinya sedang berada di bawah kereta dan dalam keadaan tanpa senjata. Setelah kematian Karna, keris pusakanya yang bernama Kaladite melesat sendiri, menyerang Arjuna. Arjuna menangkisnya menggunakan keris Kalanada. Kedua pusaka itu pun musnah bersamaan. Arjuna kemudian mendekati mayat Karna untuk memberikan penghormatan terakhir. Surtikanti datang ke medan perang dengan diantar oleh Adirata. Melihat suaminya tewas, Surtikanti melakukan bela pati dengan menikam dadanya sendiri menggunakan keris. Melihat menantunya tewas bunuh diri, Adirata marah dan berteriak menantang Arjuna. Bimasena muncul menghardik Adirata. Adirata ketakutan dan melarikan diri. Namun, ia terjatuh dan meninggal dunia.